Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kita memujinya dan kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabb kamu, maka banyak-banyaklah kamu menyebutnya untuk mensyukurinya. Dan apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu atas kita. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilan kepada cahaya ilmu, dari kelamnya kemusyrikan kepada cahaya tauhid, dari buruknya kebid'ahan kepada sunnah yang agung, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari segala keburukan-keburukan kepada nilai-nilai kebaikan. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita semua di atas nikmat Allah yaitu Islam, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia mengikuti beliau dan membela beliau dan membela sunnah beliau, memperjuangkan agama Allah dan menyebarkannya ke tengah-tengah umat manusia, sehingga kita dapat mencicipi nikmat Islam tersebut. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk siapa saja yang mengikuti dan berjalan meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu dan kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf, di mana kita masih berbicara tentang bahaya lisan. Ya, bahwa lisan ini bisa menjadi ganjalan bagi seorang untuk masuk ke dalam surga Allah. Aksaru mayudkhilun nasan nar al-fam. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-fam. Salah satunya adalah al-fam, yaitu lisan, mulut. Ya, banyak orang-orang yang terjungkal masuk dalam api neraka karena kejahatan lisannya. Wa hal yakubun nas ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak orang-orang yang tersungkur jatuh dalam api neraka karena kejahatan lisannya ataupun karena akibat lisannya? Maka kadang-kadang seorang itu mengucapkan perkataan dan dia tidak memikirkan apa yang diucapkannya, sehingga dengan ucapan itu dia tersungkur jatuh dalam neraka jahanam. Dan kita sudah bahas 2 poin yang berkaitan dengan kejahatan lisan, 2 akhlak yang hendaknya kita jauhi, yaitu ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah ini termasuk dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya jatuh dalam api neraka, bahkan mendapatkan siksa kubur sebelum dapat siksa di akhirat, yaitu ghibah dan namimah. Kita akan lanjutkan
Ya, poin yang ketiga masih berkaitan dengan kejahatan lisan, yaitu lisan yang suka melaknat dan mencela, maki, ya, yang mana tidak ada hak baginya untuk melakukan itu. Ya, kadang-kadang sebagian orang terbiasa untuk melontarkan kata-kata yang berisi makian. Ya, kadang-kadang dia menyebutkan isi kebun binatang misalnya, ya, dalam bentuk makian, cacian, celaan. Nah, ini bukan akhlak seorang muslim. Seorang muslim menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak baik itu, ya, kata-kata yang tercela. Penyakit lisan yang lainnya adalah suka melaknat. Ini penyakit lisan yang berikutnya, yaitu suka melaknat, suka mencela, suka memaki. Dan kita katakan tadi bukanlah ini karakter seorang mukmin. Ya, Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Orang mukmin bukanlah orang yang suka ta'an, suka mencela sana sini. Walal la'an, dan bukan juga orang yang suka melaknat sana sini. Walal fahish, dan bukan juga orang yang suka berkata keji. Walal badhi, dan bukan juga orang yang suka berkata kotor. Jadi seorang muslim menjaga lisannya. Dia tidak mengucapkan kecuali yang baik. Dia tidak mengucapkannya kecuali dengan cara yang baik. Dan dia tidak berbicara kecuali dengan lemah lembut. Itulah dia seorang muslim, seorang mukmin. Dan cara berbicara, gaya bicara itu juga menunjukkan adab dan akhlak seseorang. Ya, apalagi ketika dia berinteraksi, dia berkomunikasi dengan orang lain. Dari situ dapat dinilai, ya, tingkatan akhlak seseorang, level akhlak seseorang, adab seseorang dapat dinilai dari cara bicaranya. Ya, ada kita lihat orang yang berbicara dengan gaya bicara yang kasar, gaya bicara yang sombong, gaya bicara yang angkuh, gaya bicara yang pongah, gaya bicara yang merendahkan orang lain, gaya bicara yang menunjukkan ujubnya terhadap dirinya sendiri, ya, gaya bicara yang tidak lepas dari celaan dan cacian terhadap orang lain. Nah, tentunya kita dapat menilai orang seperti ini, pastilah orang yang buruk akhlaknya, tidak baik akhlaknya. Maka salah satu cara untuk memperbaiki akhlak adalah dengan memperbaiki lisan. Ya, memperbaiki cara kita berkomunikasi dan berbicara kepada manusia. Ya, terlebih lagi apabila yang dicela adalah seorang muslim. Karena itu merupakan dosa besar. Ada hak yang dilanggarnya, hak sebagai manusia dan hak sebagai muslim. Nabi mengatakan, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan menumpahkan darahnya adalah kekufuran. Dalam hadis yang lain disebutkan, "La'nul mu'min kaqatlihi." Dosa melaknat seorang mukmin itu adalah seperti dosa menumpahkan darahnya. Karena apabila seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah fa idza qaluha, jika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, asma minni dima'uhum wa amwaluhum wa araduhum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka terpeliharalah dariku darah mereka, harta mereka dan kehormatan mereka kecuali dengan hak Islam. Yaitu dia termasuk orang yang layak untuk mendapatkan itu. Misalnya orang yang membunuh, maka dia dibunuh. Ya, orang yang kita katakan mencaci maki orang-orang yang merusak kehormatan, orang-orang yang menuduh misalnya tanpa bukti, maka dia berhak mendapatkan hukuman cambuk. Ya, dipukul atau dicambuk. Jadi kecuali dengan hak Islam, ya, yaitu orang yang membunuh orang lain, orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang murtad dari agama, keluar dari jamaah.
itulah dia alasan seorang itu boleh ditumpahkan darahnya bihaqil Islam, dengan hak Islam. Adapun selain itu tidak boleh menumpahkan darah, merobek kehormatan dan merampas harta tanpa ada alasan yang dibenarkan. Maka la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin seperti menumpahkan darahnya. Nabi juga bersabda, la yakunu al-la'an wa la yakunu al-la'anuna syufa'a wa la syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, suka mengutuk tanpa sebab tentunya tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat, yaitu mereka tidak diizinkan untuk memberi syafaat. Sementara mukmin dengan mukmin yang lainnya bisa memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun tukang laknat, orang yang suka melaknat, maka hak ini dicabut darinya. Demikian juga wala yakunu syuhada'a yaumal qiyamah. Mereka juga tidak akan bisa menjadi saksi pada hari kiamat. Maka setiap muslim harus bisa menahan lisannya dari kebiasaan melaknat. Sebab bisa jadi laknat itu akan kembali kepada dirinya. Ya, apabila tidak tepat sasarannya, maka laknat itu akan mencari jalan. Jika ada jalannya, maka jika tidak, maka dia akan kembali kepada orang yang mengeluarkannya. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Innal abda la'ana syai'an. Innal abda idza la'ana syai'an. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melaknat sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama, maka laknat itu akan naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha. Kemudian namun pintu langit tertutup untuknya. Tsumma tahbitu ilal ardi. Karena pintu langit tertutup untuknya, maka dia kembali ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Dan karena pintu bumi juga tertutup untuknya, maka dia mencari jalan ke kanan dan ke kiri. Ya, tsumma ta'khudhu yaminan wa shimala. Ya, ke langit dia tidak bisa tembus, ke bumi dia tidak dapat turun. Lalu dia mencari jalan ke kanan dan ke kiri, mencari jalan keluar baginya, bagi laknat itu. Fa idza lam tajid masaghan, dan jika dia tidak menemukan jalan keluar, dia tidak mendapatkan jalan keluar, maka ia akan menuju kepada raja'at ila alladzi lu'ina. Dia akan menuju kepada orang yang dilaknat itu. Ya, raja'at ila alladzi lu'ina. Dia akan menuju menimpa kepada sesuatu yang dilaknat itu. Ya, fa in kana lidzalika ahlan. Jika yang dilaknat itu adalah sesuatu yang pantas menerima laknat tersebut, maka dia akan mengenainya, menimpanya. Fa in kana wa illa raja'at ila qailiha. Namun jika ternyata yang dilaknat itu tidak layak untuk menerima laknat tersebut, ya bukanlah sesuatu yang berhak untuk dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Maka hati-hati kita mengucapkan laknat. Ya, apabila laknat itu tepat sasaran, mungkin akan selamat, akan menimpa orang yang dilaknat itu. Di sana ada hal-hal yang berhak dilaknat, misalnya orang yang buang hajat di tempat perhentian manusia. Nabi mengatakan ittaqu al-la'anaini, ya. Hindarilah oleh kamu dua perkara yang membawa laknat. Salah satunya adalah orang yang buang hajat, ya, di tempat perhentian manusia. Ya, di tempat perhentian manusia. Dia buang hajat di situ. Ya, tentunya orang-orang akan melaknat pelakunya. Ya, nah ini adalah laknat yang tepat sasaran. Dia akan mengenai orang-orang yang dilaknat itu. Ya, seperti sebagian orang yang mungkin karena jengkel, ya, dia tulis kata-kata laknat di situ. Barang siapa yang buang sampah di sini, maka dia adalah ini dan ini, begitu ya. Kadang-kadang disebutkan nama binatang atau laknat secara jelas. Bahkan ada yang nulis,
Ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini, begitu. Saya pernah baca tulisan seperti itu. Itu menyeramkan sekali. Itu doa, kutukan, laknat. Ya mungkin orang itu sudah jengkel karena orang-orang itu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Sehingga mendatangkan laknat bagi orang lain yang terganggu dengan sampah itu. Ya, seperti orang yang buang hajat sembarangan di sembarang tempat. Ya, sehingga orang-orang yang jengkel mungkin menulis, barang siapa yang buang hajat di sini dia adalah ini dan ini, begitu ya. Itu laknat. Banyak perkara-perkara yang membawa laknat. Ya. Nah, jika laknat itu ditujukan kepada hal-hal seperti ini, mungkin akan mengenai orang yang dilaknat itu. Tapi kalau tidak, ya, ini penyakitnya orang yang suka mengumbar laknat, ya karena kebiasaannya melaknat, maka dia melaknat segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang tidak layak dan tidak berhak untuk dilaknat. Maka jika demikian adanya, laknat itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya, akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati. Ya, kebiasaan inilah kebiasaan yang buruk. Ya, bisa terbawa-bawa kepada hal-hal yang bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Ya, seperti kita melaknat sesuatu yang tidak layak untuk dilaknat. Bahkan dikisahkan bahwa Nabi SAW menghukum wanita yang melaknat untanya, yaitu dengan melepaskan hewan tersebut. Imran bin Husain menceritakan, ketika dalam sebuah perjalanan, Rasulullah mendengar seorang wanita Ansar melaknat unta yang ditungganginya, karena unta itu membuat gaduh. Beliau bersabda, ambillah barang-barang yang ada di punggung unta itu, turunkan barang-barang yang ada di punggung unta itu, lalu biarkan unta itu pergi, sebab ia telah dilaknat. Ya, maka Imran bin Husain mengatakan, aku dapat melihat unta itu berjalan di tengah-tengah manusia tanpa seorang pun yang mengganggunya. Ya, jadi unta itu sudah dilaknat oleh pemiliknya, maka jangan ditunggangi lagi. Ya, turunkan barang-barang yang ada di punggungnya. Nah, itu adalah hukuman kepada orang yang suka melaknat. Bahwa laknat itu bisa mengenai apa yang dilaknat itu. Ya, sehingga bisa membawa bahaya bagi dirinya. Ya, dan bahaya bagi hontanya itu. Maka Nabi menghukumnya dengan menyuruh unta itu untuk dilepas. Ya, jangan ditunggangi lagi, jangan dipakai lagi. Karena engkau telah melaknatnya. Maka hati-hati dengan lisan yang suka melaknat. Kadang-kadang kita melaknat. Dan kadang ada sebagian orang juga melaknat bukan hanya benda hidup, ya makhluk hidup. Tapi juga melaknat benda mati. Misalnya seorang melaknat handphonenya, orang melaknat rumahnya, orang melaknat kendaraannya. Ya, yang lebih parah lagi adalah orang yang melaknat anaknya, anak istrinya. Atau melaknat kedua orang tuanya. Ini adalah perkara yang lebih besar lagi tentunya. Jadi hati-hati dengan lisan yang suka melaknat dan juga suka mencaci maki. Ya, kalau ada orang yang mencaci kita, jangan balas dengan cacian yang semisal. Karena jika demikian tidak ada beda antara kita dengan dia. Ya, maka cacian tidak perlu dibalas dengan cacian. Ya, cacian, makian tidak perlu kita balas dengan caci dan maki juga. Ya. Nah, seperti yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika ada orang yang mencaci beliau. Dan Abu Bakar diam, tidak membalas. Dan Nabi tetap berada di situ. Dan ketika orang itu terus mencaci, maka Abu Bakar As-Siddiq lepas kendali dan membalasnya. Maka ketika Nabi mendengar Abu Bakar As-Siddiq membalasnya, Nabi pergi dari tempat itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengikuti Nabi dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi ketika dia melaknat dan tadi ketika dia mencaci maki dan aku diam, engkau tetap berada di situ. Tapi ketika aku membalasnya, engkau pergi. Ada apa gerangan? Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa ketika kamu dicaci dan kamu diam, maka di situ ada malaikat-malaikat yang membelamu.
yang membelamu dari caci maki orang itu. Dan ketika engkau membalasnya, maka malaikat-malaikat itu pun pergi. Dan aku tidak ingin berada di majelis yang malaikat-malaikat lari darinya. Ya, malaikat-malaikat lari darinya. Maka Nabi menyingkir. Nah, coba lihat ya, cacian makian tidak perlu dibalas dengan cacian dan makian yang sama. Allah mengatakan la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang paling baik. Ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Tapi tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang sebelumnya membenci kamu bisa berubah menjadi orang yang dekat denganmu, ya. Orang yang bisa menerima kata-katamu, yang bisa dekat denganmu. Ya, maka tidak perlu kita balas keburukan itu dengan keburukan yang semisalnya. Ya. Nah, kadang-kadang kita harus bisa bersabar dan mengabaikan orang-orang jahil. Wa'arid anil jahilin. Jangan ditanggapi, jangan diladeni orang-orang yang jahil. Nah, demikian ya. Seorang muslim, seorang mukmin, dia selalu menjaga lisannya. Dari suka mencaci, suka mencela, suka melaknat, suka mengumpat. Ya, ini adalah sifat yang buruk, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, abghadu ar-rijali wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah tharsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafahhikun, yaitu orang-orang yang banyak bicara, ya, bicara yang tidak ada faedah, seperti bicara yang isinya cacian makian, al-mutasyaddiqun, orang yang lagak bicaranya, sombong bicaranya, ya, orang yang tidak mau kalah dalam bicaranya. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan lisan yang harus bisa kita hindari. Maka Nabi mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia bicara yang baik atau dia memilih diam. Itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, yaitu dia ingat surga, ingat neraka, maka dia menjaga lisan. Siapa saja yang ingat kedudukannya nanti pada hari kiamat, ingat kedudukannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingat kematian, maka dia akan menjaga lisannya. Maka Nabi berkata kepada Muaz, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah olehmu ini, yaitu lisan. Ya, jangan seperti orang yang meruntuhkan apa yang sudah dia bangun karena lisannya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang mengurai kembali pintalannya setelah dia memintalnya dengan rapi. Ya, seperti itu juga orang yang sudah membangun istana amalnya, namun dia rubuhkan istana amalnya itu karena kejahatan lisannya. Maka di sana ada orang yang masuk neraka gara-gara satu ucapan, yaitu dia berkata kepada saudaranya, seperti hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, dia berkata kepada saudaranya, engkau tidak akan masuk surga. Engkau tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau pasti masuk neraka. Ya, itu ucapannya kepada saudaranya, dan itu membuat Allah murka dan menyebabkan ia masuk ke dalam api neraka. Diperintahkan dia untuk diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Gara-gara ucapan tersebut, dia mengucapkan kepada saudaranya, "Wallahi la yaghfirannallahu lak." Allah tidak akan mengampuni kamu. Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga, Allah akan masukkanmu ke dalam neraka. Ya, gara-gara ucapan itu, dia justru masuk ke dalam neraka. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, maka jika kita ingin menjaga amal ibadah kita, maka jagalah lisan kita. Karena gara-gara lisan, ya, amal ibadah yang sudah kita bangun dan kita bina bisa menjadi habaan mansura. Sia-sia, tidak ada faedahnya. Ya, dan kuncinya adalah menjaga lisan.
Ya, sebagaimana dikatakan bahwa cara untuk meraih akhlak mulia adalah dengan menjaga lisan kita. Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu. Jangan kamu berbicara dengan satu perkataan yang membuat kamu harus minta maaf karenanya. Ya, kita mungkin tidak pernah menyakiti orang dengan tangan kita. Ya, kita tidak pernah menyakiti orang dengan kaki kita. Ya, berapa kalikah kita memukul orang dengan tangan kita? Mungkin nggak pernah ya, seumur-umur nggak pernah mukul orang. Apalagi nendang orang, nggak pernah. Apalagi menikam orang, nggak pernah mungkin. Megang pisau aja gemeteran kan begitu ya, apalagi menusuk orang. Ya, jangankan memukul orang, ya, ngangkat tangannya pun dia nggak kuat. Apalagi memukul orang, mungkin tangannya yang terkilir karena mukul orang. Apalagi menendang orang dengan kakinya. Mungkin dia tidak menzalimi memukul orang dengan anggota tubuhnya itu, dengan kepalanya, menyundulnya misalnya, dengan tangannya dipukulnya misalnya, dengan kakinya ditendangnya misalnya. Tidak. Tapi mungkin dia tiap hari memukuli orang, menendangi orang, menempeleng orang dengan lisannya. Lisannya yang menusuk orang. Sehingga ya mungkin akan menyakiti hatinya, melukai perasaan dan hatinya. Sementara dia tidak pernah menusuk orang dengan tangannya atau menendang orang dengan kakinya. Maka dari itu kejahatan lisan adalah kejahatan yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusia itu. Bahwa dia telah banyak berbuat zalim dengan lisannya, melukai perasaan orang lain dengan caci makinya, dengan hinaannya. Maka salah satu ciri hamba yang sombong adalah ya dia suka ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya, salah satunya dengan lisannya. Ya, dia suka merendahkan dan suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka hati-hati dengan lisan. Ya, akhlak itu berantakan karena lisan. Ya, salah satu cara untuk memperbaiki akhlak adalah dengan memperbaiki lisan kita. Maka Nabi berpesan kepada kita, setiap muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik, yaitu benar dan bermanfaat, atau dia memilih diam, ya, tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya. Termasuk ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Maka kita harus melatih diri kita supaya dapat mengendalikan lisan. Memang lidah tak bertulang, tapi inilah yang paling susah untuk dikendalikan. Ya, kita bisa mengendalikan tangan dan kaki kita. Kita bisa mengendalikan telinga dan mata kita. Tapi mungkin kita tidak bisa mengendalikan lisan kita. Ya, salah satu zuhud yang paling berat adalah zuhud dari berkata-kata, terutama kata-kata yang tidak bermanfaat. Ya, karena bicara itu nikmat. Kadang-kadang saking nikmatnya bicara, kita lupa apa yang kita bicarakan. Ternyata yang kita bicarakan itu adalah dosa dan maksiat. Ya, begitu kejahatan lisan, nggak terasa dia. Ya, kita mukuli orang dengan lisan kita, enggaklah kesel lidah kita, enggak. Keringatan pun enggak. Beda dengan mungkin mukul orang ya, tangan kita mungkin terkilir, kita pun mungkin keringat dingin, ya. Lebih-lebih lagi kita takut dia membalasnya. Tapi kalau kita melukai hati orang dengan lisan, ya mungkin orang nggak bisa balas. Nggak semua orang pintar bersilat lidah, tidak semua orang mahir berbicara. Ya, mungkin ketika dia dibully, dihina, dimaki, dicaci, dia diam saja. Sementara hatinya sudah terpukul, jiwanya sudah terpukul dengan kata-kata kita. Ya, demikian seorang itu melukai hati orang lain, ya, memukul perasaan orang lain dengan lisannya, dia tidak terasa. Ya, tidak terasa berat. Bahkan mungkin dia anggap biasa saja. Besok sudah dia lupakan kata-katanya itu. Padahal kata-kata itu tidak hilang. Kata-kata itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang kita ucapkan melainkan telah tertulis oleh malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat. Tapi betapa mudahnya kita melupakan apa yang kita katakan. Ya, sehingga kita berat untuk minta maaf dari apa yang sudah kita ucapkan.
ternyata salah, ya ternyata keliru, namun berat bagi kita untuk mencabutnya kembali. Ya, maka orang yang berkata dengan kata-kata yang buruk, lalu ingin menarik ucapannya seperti anjing yang muntah kemudian ingin memakan muntahnya kembali, dan itu adalah perkara yang sangat berat dan tidak mungkin dilakukan oleh si anjing itu. Ya, dia tidak mau menjilat muntahnya lagi. Nah, begitulah manusia ya, yang melakukan kejahatan dengan lisannya, ya sedikitlah yang berjiwa kesatria dan mau mengakui kesalahannya dan meluruskan ucapannya, minta maaf atas ucapannya dan perkataannya. Kebanyakan orang itu lupa. Dia mengatakan, saya tidak mengatakan seperti itu, padahal dia berkata seperti itu. Ya, dia menampiknya, dia menolak tuduhan itu, padahal lisannya mengatakan itu, tapi dia lupa. Begitu mudah kita melupakan apa yang kita ucapkan. Dan setiap kata-kata kita itu ditulis menjadi buku catatan amal. Maka tiap hari kita menulis buku kita, mengarang buku kita. Apa isinya tergantung apa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Maka kalau kita bisa memilih untuk diam, maka itu yang terbaik. Man somata naja, barang siapa yang lebih banyak diam, maka dia akan selamat. Uqbah bin Amir mengatakan, ya, aku pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, amsik alaika lisanak. Ya, jagalah, peganglah, tahanlah olehmu lisanmu. Itu pesan pertama Nabi kepada Uqbah bin Amir ketika minta pesan kepada Nabi SAW. Yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Wabki ala khati'atik. Wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Dan hendaklah engkau merasa betah dengan berada di dalam rumahmu. Atau hendaklah engkau qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wal yasa'ka baituk. Hendaklah kau merasa lapang dengan rumah yang Allah berikan kepadamu. Ya, dan kamu betah di dalamnya, mensyukurinya. Dan wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahanmu. Itu 3 perkara yang wasiat yang diminta oleh Uqbah ibn Amir. Ya, dan satu ketika ya beliau mengatakan, ya Rasulullah, man najat, apa itu selamat? Apa itu selamat? Maka Nabi mengatakan, amsik alaika lisanak. Selamat itu adalah jagalah lisanmu. Ya, wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Maka yang pertama adalah jagalah lisanmu. Ya, amsik alaika lisanak. Maka itu yang dipesankan Nabi kepada Mu'az, beliau meraih lisan beliau dan mengatakan, kuffa alaika hadha. Ini adalah kunci dari semua urusan. Kewajiban-kewajiban kita, amal-amal sunnah kita, kuncinya adalah lisan. Jangan buyarkan dan jangan hancurkan, jangan robohkan semua itu karena kejahatan lisan. Jangan seperti wanita yang telah menenun benangnya dengan rapi, kemudian dia mencerai-beraikannya kembali. Seperti orang yang membangun istana amalnya, lalu dia robohkan istana amalnya karena kejahatan lisannya. Ya, mungkin dia suka melaknat, mencela orang lain tanpa hak. Ya, seperti seorang wanita yang bagus sholat malamnya, banyak puasa sunnahnya, tapi ternyata dia suka menyerang tetangganya dengan lisannya. Dan Nabi berkata terhadap wanita ini, hiya finnar, dia di dalam neraka. Ya, kalau kita lihat wanita ini baik ibadahnya. Ibadahnya baik. Salat malamnya, puasa sunnahnya, di samping salat fardu dan puasa wajibnya. Dia juga menyertakan itu dengan amal-amal sunnah, salat malam dan juga puasa di siang hari. Namun sayang, karena kejahatan lisannya, dia terjerumus masuk ke dalam neraka. Nabi berkata tentang wanita itu, hiya finnar, dia di dalam neraka. Yaitu gara-gara kejahatan lisannya. Ya, maka ketika Abu Hurairah menjelaskan tentang ada 2 orang Banu Israel yang bersaudara, yang satu rajin ibadah, yang satu suka buat dosa. Yang rajin ibadah selalu menasihati saudaranya, tapi tidak diterima. Hingga hilanglah kesabarannya, dia mengucapkan kata-kata yang menyebabkan dia celaka. Yaitu dia berkata kepada saudaranya itu, Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Dan Allah murka dengan kata-kata itu.
seolah-olah mendahului Allah, seolah-olah surga itu punya dia, memasukkan dan mengeluarkan siapa yang dikehendakinya sesukanya. Maka Allah murka kepadanya dan menyuruh malaikat-malaikat untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Setelah meriwayatkan hadis itu, Abu Hurairah berkata, ya, fawalladzi nafsu Abi Hurairah biyadih. Demi Allah yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Laqad qala kalimatan, sungguh dia telah berkata dengan satu kalimat, au baqat dunyahu wa akhiratah, yang telah membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ya, dia rajin ibadah, beramar ma'ruf nahi mungkar kepada saudaranya. Tapi gara-gara ucapan yang satu itu, dia masuk dalam neraka. Itu ucapan Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Ya, coba lihat istana yang telah dibangunnya dengan susah payah itu buyar seketika karena kejahatan lisan. Padahal kata-kata yang diucapkannya itu begitu singkat. Allah tidak mengampunimu, Allah tidak masukkanmu ke dalam surga. Tapi itu Allah murka dengan kata-kata seperti itu. Dan Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Ya, dengan keadilannya. Ya, dan justru sebaliknya di dalam riwayat itu disebutkan bahwa Allah mengampuni saudaranya itu dan merahmatinya dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, begitu nasib yang kontras terjadi di hari kiamat. Ya, akibat dari perbuatan kita di dunia. Maka setelah meriwayatkan hadis itu, Abu Hurairah mengatakan, sungguh dia telah mengatakan satu kalimat yang membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya, seperti seorang wanita yang menenun ya tenunannya dengan rapi dan kokoh. Kemudian setelah selesai dan jadi, dia justru mengurainya kembali, dia membongkarnya kembali ya hingga berantakan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka jagalah lisan, karena banyak orang-orang yang tergelincir karena kejahatan lisan. Ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat menjaga lisan kita ya dan menjadi orang yang warok terhadap apa-apa yang kita katakan ya dan betul-betul memikirkan apa yang kita katakan sebelum kita ucapkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau dia memilih diam. Baik itu adalah benar kata-kata itu dan jelas juga manfaatnya. Benar dan bermanfaat. Ya. Selain benar, juga kata-kata itu adalah kata-kata yang bermanfaat. Tidak membawa penyesalan bagi kita pada hari kemudian kelak. Nabi berpesan, la tatakallam bi kalimatin ta'tadiru minhu. Janganlah engkau ucapkan satu kalimat yang membuat engkau harus minta maaf karenanya. Dan kita sering mengucapkan kata-kata yang kita tidak pikirkan, barulah setelah kita ucapkan kita menyesalinya, kita mau minta maaf tapi malu, ya kadang-kadang kejahatan lisan ini kita malu mengakuinya, seperti malunya orang yang bohong mengakui kebohongannya, ya orang-orang yang sudah terlanjur omongan, kelepasan istilahnya, susah untuk menarik kembali ucapannya. Kata Nabi seperti anjing yang muntah kemudian ingin menelan muntahnya lagi. Ya, itu adalah suatu hal yang mungkin tidak pernah anjing melakukan itu ya, karena itu berat. Ya, demikianlah beratnya kita menarik ucapan kita kembali. Berapa banyak orang-orang yang keseleo lisannya, terpleset bicaranya, dia tidak mau, dia tidak pernah mengakuinya, apalagi minta maaf karenanya. Wallahu alam bissawab. Karena itu perkara yang paling berat untuk diakui, yaitu apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita katakan. Seolah-olah itu hilang. Ya, kita sering melupakan apa yang kita katakan. Ya, misalnya ada yang menegur kita, fulan, kamu kemarin telah mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Maka dengan cepat kita menolak dan mengatakan, ya, aku tidak pernah mengucapkannya. Aku tidak pernah melakukannya. Nah, demikian reaksi kita, demikian respon kita ketika mungkin kita dinasihati karena ketergelinciran lisan kita. Berat untuk diakui memang. Maka dari itu, ya orang yang bijak adalah orang yang senantiasa menjaga ucapannya, berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Ya, jadi dia pastikan kata-katanya itu benar dan bermanfaat. Ya, wallahu alam bissawab. Karena ya lisan inilah yang menjadi petaka bagi manusia. Ya, di antaranya adalah termasuk di dalamnya adalah
Orang-orang yang suka menggunakan lisannya untuk mencaci maki, mencela, melaknat sesuatu yang tidak pantas untuk mendapatkan celaan, makian, dan laknat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bisa menjaga lisan, ya. Maka dari itu para salaf dahulu apabila mereka melihat ada orang yang berhak untuk bicara, maka mereka lebih memilih diam. Ya, mereka lebih memilih untuk menyimak daripada bicara. Itulah para salaf kita dahulu. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang penuh dengan manfaat dari pembahasan bahaya dari lisan yang tidak terjaga, suka mencela dan melaknat orang lain. Baik, Khotul Islam Azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami beri kesempatan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Ya, silakan Umu. Ustadz, bagaimana ya caranya menasehati saudara yang selalu mengungkit-ungkit pemberian kepada saudaranya sendiri ya Ustadz? Soalnya kalau diingatkan dia selalu, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan, begitu ya Ustadz. Bagaimana ya cara menasehatinya ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ya, cara menasihatinya mudah, ya. Karena kesalahannya jelas. Dan dia juga mungkin mengakui kekurangannya itu, kesalahannya itu. Tapi mungkin sudah terbiasa, ya. Allah bisa karena biasa. Ya, karena sudah biasa seperti itu, maka mungkin dia susah untuk meninggalkannya. Itu yang pertama, ya. Sampaikan kepadanya itu tidak baik. Dan kadang-kadang orang yang buruk ucapannya seperti ini, dia akui sendiri bahwasanya memang seperti itu. Cuma dia nggak bisa untuk meninggalkannya. Itulah musibah lisan itu, ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu susah untuk dirubah, ya, merubah lisan itu. Seperti orang ingin merubah gaya bicaranya nggak bisa, karena memang sudah jadi pembawaan sejak lahir. Maka memang berat, tapi bisa dirubah, ya. Walaupun berat, ya, tapi tetap bisa dirubah. Nah, jika kita ingin menasihatinya, nasihati, ya, sampaikan kepadanya. Nah, kalau dia tidak menerima, jangan dipaksakan, karena kewajiban kita cuma menyampaikan nasihat, ya. Kalau sudah kita nasihati, ya kita sudah melakukan tugas kita. Diterima atau tidak, itu bukan di tangan kita. Doakan saja, mudah-mudahan dia berubah, ya. Dan tentu saja kalau tidak berubah juga, maka mungkin obatnya lain, yaitu menghindarinya mungkin lebih baik. Ada orang yang memang susah berubah tabiatnya, ya, maka menghindarinya adalah obatnya, ya. Serahkan urusannya kepada Robnya. Ya, kalau kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai saudaranya, manusia cuma bisa berusaha menasihati, memberitahu. Ya, kadang-kadang juga nggak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan kesalahannya itu ataupun kekurangannya itu. Dan kadang-kadang seperti yang kita sebutkan tadi, dia juga mengakuinya, memang saya begini katanya, ya. Ya, tapi ya begitu, hatinya mungkin belum terbuka untuk menerima nasihat kita, maka jangan usah dipaksakan juga. Ya, karena manusia itu kadang-kadang ya seperti anak kecil, ya makin dilarang makin menjadi-jadi dia, ya. Muncul egonya begitu, seolah-olah melawan dari nasihat yang kita sampaikan. Kalau sudah seperti itu kondisinya, nasihat itu perlu dihentikan dulu. Ya, mungkin dia sudah bebal telinganya ataupun sudah keras hatinya untuk menerima nasihat itu. Ya, biarkan dulu dia meninggalkannya. Al-i'rad anil jahilin itu merupakan salah satu solusinya. Ya, abaikan dulu dia, tinggalkan dulu. Mungkin dengan menjauhinya dia mungkin terasa, ya, kita menjauhinya karena mungkin keburukan lisannya itu, ya mudah-mudahan dia bisa berubah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga kita juga nggak uring-uringan, pusing kan begitu, ya. Saya sudah nasihati gimana caranya, ya itu bukan di tangan kita lagi. Ya, kita nggak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kita kehendaki.
Ya, semuanya kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kita punya kewajiban. Kewajiban kita adalah menyampaikan nasihat. Wa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Kewajibanmu adalah menasihati, menyampaikan, hisabnya kepada kami, ya. Ya, hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhitungannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, betapa sering Nabi dikasari oleh orang-orang Baduy ya, Arab-Arab Baduy ya, Nabi tidak membalas. Ya, kadang-kadang Nabi mengabaikannya, ya, Nabi tidak menghiraukannya, Nabi tidak meladeninya karena Nabi tahu ya beliau berhadapan dengan orang yang ya mungkin lemah akalnya, ya buruk akhlaknya, ya nggak bisa mungkin mendengarkan nasihat dan pelajaran, ya diabaikan dulu, di-skip dulu istilahnya, ya. Nah, sehingga kita tidak uring-uringan gitu. Kenapa nasihat saya tidak diterima? Padahal nasihat saya sudah sangat bagus gitu ya. Nabi kurang bagus apa nasihat beliau kepada Arab Baduy ya, kepada sebagian orang, tapi nggak juga diterima oleh manusia itu. Ya, itu Nabi. Ya, tidak ada yang lebih baligh ucapannya, tidak ada yang lebih bagus ucapannya daripada Nabi. Tapi itu pun ditolak oleh manusia. Ya, dan Nabi menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun beliau sangat ingin ya, untuk agar manusia itu beriman, tapi itu bukan domain Nabi, itu bukan kuasa Nabi ya. Wallahu alam bisawab. Itu ada Syukron Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Baik, Khotul Islam Azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Bogor. Ya, silakan Ibu. Ini Pak Ustadz mau tanya, bagaimana sikap seorang istri menghadapi seorang suami yang suka memaki, suka melaknat, berbuat kasar verbal, kasar fisik, gitu. Bagaimana sikap yang baik menurut syariat Islam? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, kepada hamba Allah yang ada di Bogor. Di Bogor. Ya, Muslim atas Muslim yang lainnya itu punya kewajiban ya. Ada 6 ya. Hakul Muslim alal Muslimi sittun. Hak Muslim atas Muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya adalah wa idzastansahahu fansahlahu. Istinsah di sini ada 2 makna ya. Istinsah dia minta nasihat. Ya, dia minta nasihat. Misalnya dia datang kepada kita, ya fulan, nasihati saya. Maka kewajiban kita untuk menyampaikan nasihat. Yang kedua makna istinsah ini adalah dia perlu nasihat. Walaupun dia tidak meminta, dia ini perlu nasihat. Maka kita berkewajiban menasihatinya. Seperti ini ya, apalagi dia adalah pasangan hidup kita, suami kita, ya. Ada 2 kemungkinan. Ini adalah karakter yang sudah lama sejak sebelum menikah. Atau karakter itu muncul di tengah-tengah perjalanan kita berumah tangga ya. Perjalanan berumah tangga baru muncul itu sifat-sifat itu. Ya, mungkin banyak sebab-sebabnya ya. Mungkin karena ya orang itu kadang-kadang menjadi temperamental, mungkin karena kolesterolnya tinggi kan begitu ya. Karena ya darah tinggi mungkin juga bisa ya. Sebagian orang ya mungkin berubah tabiatnya ya karena penyakit-penyakit itu. Ya, karena penyakit-penyakit itu bisa jadi karena darah tinggi spanning terus ya. Suka marah-marah, suka suka memaki-maki ya. Ternyata masalahnya adalah ya faktor ya, kesehatan kan begitu ya. Nah, ya ada juga orang yang terkena fitnah di masa tuanya, jadi suka marah-marah, sensitif kan begitu ya. Ini mungkin karena akalnya sudah melemah. Ya, itu mungkin yang muncul di tengah jalan ya. Ada mungkin yang dari kecil seperti itu. Ini kebiasaan yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya, keluarganya ya. Nah, apapun ceritanya kita berkewajiban untuk memberikan nasihat ya kepada orang tersebut. Nah, mungkin perlu momen ya. Nasihat itu perlu momentum. Sabar juga ada momentumnya. Ada momentum sabar. Karena kalau sabar tidak pada tempatnya, itu tidak terhitung sabar. Demikian juga nasihat. Nasihat kalau tidak tepat momentumnya, tidak menjadi nasihat ya.
Ya, orang yang dinasihati mungkin menanggapinya sebagai ejekan, ya, sebagai tantangan, ya, sebagai apa namanya, sebagai bahkan dia menganggap itu sebagai ya hinaan, ya, bukan sebagai nasihat. Maka coba perhatikan momentumnya, momentum menyampaikan nasihat. Ya, kalau dia sedang mencaci maki, jangan kita nasihati dia tentang itu. Ya. Itu orang itu kadang-kadang punya self defense, yaitu membela diri. Dia melakukannya, tapi dia mengingkarinya. Ya, padahal jelas-jelas dia lakukan gitu. Ya, dia akan membela diri. Nah, itu kecenderungan manusia. Ya, manusiawi sekali. Itu satu perkara yang sangat manusiawi ya. Seperti itulah kita, manusia. Kita akan membela diri. Ya, apalagi itu di hadapan orang banyak, kita nggak mau kehilangan muka tentunya. Mau ditaruh di mana muka ini kan begitu ya. Kalau kita akui dan ya jarang orang seperti itu. Ya, sedikit orang yang seperti itu walaupun ada tapi sedikit. Nah, jadi coba lihat momentum kita menyampaikan nasihat. Ya, kalau seperti itulah masalahnya, maka ini tinggal kita mengatur siasatnya ya. Memanage nasihat kita, bagaimana cara menyampaikannya. Momennya dulu kita perhatikan. Ya, pertama itu momen kita menyampaikan nasihat. Mungkin pada saat-saat dia sedang tenang, kan begitu ya. Ya, mungkin saat-saat dia sedang santai, tidak dalam tekanan, tidak sedang marah-marah, ya. Apalagi dia sedang menyantap nikmat, ya, lezatnya makanan, kan begitu ya, sedang mengasuh misalnya di tempat tidur, kan begitu ya. Nah, baru kita masuk dengan nasihat itu, ya. Sehingga bisa dia cerna nasihat itu, ya. Kemudian caranya juga yang kedua, setelah momentumnya adalah ya metodenya, caranya bagaimana. Kadang-kadang kalau suami kita itu jauh lebih tua dari kita, bahkan mungkin lebih cocok jadi bapak kita, kan begitu ya. Ada sebagian suami istri seperti itu. Ya, nggak sebaya dia. Kalau sebaya mungkin lebih mudah ya. Apalagi kita lebih tua, mungkin lebih mudah di dalam berkomunikasi. Tapi kalau misalnya seandainya suami kita jauh lebih tua, kan begitu ya. Nah, ini tentunya caranya berbeda. Ya, metodologi untuk menyampaikan nasihat berbeda di sini ya. Karena perbedaan usia tadi. Ini juga harus kita perhatikan. Ya, hindari kata-kata yang sifatnya menggurui, instruksi ya kepada orang yang lebih tua dari kita. Karena biasanya orang yang lebih tua itu dia tidak mau digurui. Nanti kalau kita jadi orang tua juga akan punya perasaan yang sama seperti itu. Bayangkan ada anak kecil datang menggurui kita begitu. Ya bagaimanapun ya hebatnya kita, sabarnya kita, ya bisa nggak sabar juga kan gitu ya. Nah itu satu yang wajar. Nanti kalau kita sudah jadi orang tua kita akan ngerti sendiri itu. Ya nggak enaknya digurui sama anak kecil gitu ya. Maka kita selaku ya, mungkin yang lebih muda, maka kita pilih kata-kata ya yang sifatnya tidak menggurui dan tidak ada ya kata-kata instruksi di situ ya, sehingga orang tua itu kan senang diajak berpikir gitu. Itu lebih menghargai karena dia orang tua, ya, dia diajak untuk berpikir ya. Sehingga padahal sebenarnya menggiring dia untuk meninggalkan kebiasaannya itu ya. Seperti kata-kata yang digunakan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa? Jadi, mengapa? Jadi dia diajak berpikir begitu ya. Mengapa? Ya, wahai suamiku, mengapa harus kata-kata seperti itu kan begitu ya. Seperti itu. Ya, jadi itu lebih apa ya, lebih adem bagi dia begitu ya, karena dia orang yang lebih tua. Jadi diajak untuk berpikirlah ya selaku orang tua kira-kira apa pantas kata-kata itu keluar dari kita. Nah, jangan digurui, jangan kata, kamu jangan begitu. Ini kan yang di atas kepada yang di bawah ya seperti itu, instruksi, komando, perintah ya. Nah, misalnya kepada anak kita ya seperti itu, jangan bicara seperti itu kan gitu ya. Bicara seperti ini ya itu orang tua kepada anak, yang lebih tua kepada yang lebih muda. Tapi yang muda kepada yang tua ini harus diperhatikan cara ya, cara, metode di dalam menyampaikan nasihat. Yaitu juga menentukan. Yang ketiga, sabar. Jangan cepat patah arang istilahnya. Baru sekali nasihati nggak diterima lalu mewek begitu ya. Lalu apa namanya? Uring-uringan, lalu kemudian jengkel, bete, marah ya. Lalu cepat-cepat mengambil kesimpulan, suami saya keras kepala. Ya, mungkin nasihat itu perlu disampaikan berkali-kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya.
Ya, kita nggak tahu kapan obat itu tepat mengenai sasarannya sehingga bisa menyembuhkan penyakit. Ya, wallahu alam bisawab. Yakin saja bahwa nasihat itu pasti berguna. Nggak sekarang dia terima, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Ya, dan kalau kita tidak ada kesan ingin memaksakan itu, ya biarkan dia berpikir. Kata-kata itu akan bermanfaat. Apalagi kata-kata kita itu kata-kata yang hikmah begitu ya. Biarkan dia berpikir. Manusia itu perlu berpikir juga, apalagi dia orang tua. Silakan dia berpikir. Ya mudah-mudahan kalau kita biarkan dia tenang, tidak membuat dia seperti panik ya atau marah. Ya, biarkan dia tenang berpikir dan dia bisa berubah karena dia orang tua. Dia orang yang sudah dewasa, bukan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.